Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Eniviana. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering B212AB. Di sini saya akan menyampaikan tugas mengenai tekuk kolom mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza. Baik, langsung injak pada materi. Yaitu yang pertama mengenai pembahasan tekuk kolom. Jadi, tentang tekuk kolom sendiri merupakan kasus tekuk terjadi pada kondisi elastis maupun plastis di bawah pembebanan statis atau dinamis. Nah, pada umumnya, suatu komponen struktur kolom tidak hanya bertugas menahan beban aksial vertikal saja, tetapi juga direncanakan untuk menahan beban kombinasi beban aksial dan momentur. Seperti itu. Keruntuhan pada kolom terjadi karena tekukan, yaitu deformasi arah lateral dari suatu batang. Keruntuhan suatu balok pendek terjadi karena kelelahan bahan, tekukan, dan juga keruntuhan suatu kolom dapat terjadi walaupun tegangan maksimum pada balok lebih rendah dari titik lelah bahan. Nah, kita biasa menyebut tekuk dengan istilah lain yaitu buckling. Ya, istilah yang lebih kerennya terjadi akibat penekanan pada suatu batang di mana yang mengalami gaya tekan aksial. Jadi, tekuk itu sama halnya dengan pembebanan yang terjadi akibat gaya tekan aksial. Lalu, selanjutnya mengenai pembahasan tekuk elastis dan tekuk inelastis. Di sini terdapat beberapa poin-poin, yaitu struktur dapat gagal dengan berbagai cara tergantung pada jenis struktur, kondisi tumpuan, jenis beban, dan bahan yang digunakan. Lalu poin selanjutnya, kegagalan dapat dicegah dengan mendesain struktur tersebut sedemikian rupa sehingga tegangan maksimum dan perpindahan maksimum masih berada dalam batas-batas toleransi. Lalu, jenis kegagalan lain adalah tekuk atau buckling yang umumnya terjadi pada komponen struktur yang panjang, langsing, dan dibebani aksial tekan. Selanjutnya, jika gaya aksial P relatif kecil, maka aksi momen pemuli akan lebih dominan dan struktur akan kembali ke posisi lurus atau kondisi stabil. Jika aksial P relatif lebih besar, maka peralihan lateral atau kondisi di B akan bertambah dan batang akan berotasi pada sudut yang besar dan semakin besar hingga akhirnya struktur akan mengalami keruntuhan akibat tekuk dalam arah lateral atau bisa disebut kondisi tidak stabil. Nah, ini adalah gambaran mengenai tekuk elastis dan tekuk inelastis. Jika berada di posisi stabil, maka dia akan cenderung ke atas karena beban yang diberikan terlampau lebih besar. Lalu untuk unstabil, dia tekuk ke bawah dikarenakan bebannya kecil, jadi masih bisa menahan tampungan beban ini. Lalu jika berada di kondisi netral akan berbentuk seperti ini gambarannya. Selanjutnya mengenai pembahasan beban kritis, panjang efektif, dan faktor panjang efektif untuk kolom. Beban kritis suatu balok langsing yang dikenai tekanan aksial adalah nilai gaya aksial yang hanya cukup untuk mempertahankan batang dalam kondisi sedikit terdefleksi dan biasanya dinotasikan dengan P aksen. Peralihan antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil terjadi pada gaya aksial khusus yang disebut dengan beban kritis kolom atau biasa kita simbolkan dengan PCR. Rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom disebut kelangsingan kolom atau biasa kita artikan L per R dan tidak berdimensi. Lalu gambaran mengenai kolom-kolom pada kondisi kritis atau pada beban kritis seperti ini. Ini merupakan gambaran kolom sendi-sendi dengan perhitungan PCR atau beban kritis sama dengan N kuadrat dikali EI per L kuadrat. Jadi seperti ini modelannya.
dengan panjang L sedemikian, dan dengan LE sama dengan L, dan K sama dengan 1. Lalu selanjutnya mengenai kolom jepit bebas dengan PCR sama dengan N kuadrat dikali EI per 4 kali L kuadrat. Untuk gambarannya seperti ini, dengan LE sama dengan 2L, dan K sama dengan 2. Lalu untuk kolom jepit-jepit, jika digambarkan menjadi seperti ini, dengan rumusan PCR sama dengan 4 pi kuadrat EI per L kuadrat, dengan LE sama dengan 0,5 L, dan K sama dengan 0,5. Nah, untuk kolom jepit sendiri, jika digambarkan menjadi seperti ini, dengan rumusan PCR sama dengan 2,064 pi dikali EI per L pangkat 4, dengan LE sama dengan 0,699 L, dan K sama dengan 0,699. Nah, mengenai pembahasan selanjutnya yaitu grafik hubungan PCR dengan defleksi. Jadi jika digambarkan ini adalah grafik yang menuju sumbu Y adalah PA dan menuju sumbu X adalah delta. Jadi untuk gambarannya seperti ini hubungan antara PCR dengan defleksi. Nah, terdapat beberapa tipe tumpuan yang berada pada ujung kolom yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sendi-sendi, yang kedua jepit-jepit, dan ketiga jepit sendi, lalu yang terakhir adalah jepit bebas. Nah, kita sudah membahas mengenai materi yang lebih baiknya agar kita dapat memahami. Kita langsung gali kepada contoh soal. Disajikan gambar dengan model seperti ini, dengan lebar 10 cm dan panjang 22 cm. Nah, ini dengan L total 4 meter. Lalu, yang ditanyakan adalah hitunglah besar PCR dan tegangan kritisnya apabila diketahui E sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 kg per cm persegi. Nah, langkah perhitungannya yang pertama kita bisa melakukan perhitungan inersia X dengan rumusan IX sama dengan 1/12 dikali 10 dikali 22 pangkat 3. Diperoleh hasil 8.873,33 cm pangkat 4. Nah, 10 dan 22 ini kita dapatkan dari balok kecil ini sesuai dengan lebar dan panjangnya. Lalu kita beralih pada perhitungan inersia Y dengan rumusan I sama dengan 1/12 dikali 22 kali 10 pangkat 3. Diperoleh hasil 1.833,33 cm pangkat 4. Yang membedakan antara inersia X dan inersia Y terhadap rumusannya, yaitu ini tinggal dibalik angka-angkanya. Jika di IX dikali 10 dikali 22 pangkat 3, lalu pada IY tinggal kita balik saja menjadi 22 dikali 10 pangkat 3, seperti itu. Nah, diperolehlah nilai inersia minimum, yaitu 1.833,33 cm pangkat 4. Selanjutnya, mengenai perhitungan PCR, kita rumuskan N kuadrat dikali 1 dikali 10 pangkat 5 dikali 18, maksudnya 1.833,33 dibagi 0,5 dikali 400 pangkat 2. Diperolehlah hasil 451.089,75 kg. Selanjutnya mengenai perhitungan FER sama dengan P per A, diperolehlah perhitungan 4.589,75 dibagi 10 dikali 22. Diperoleh hasil 205,41 kg per cm persegi. Nah, untuk tegangan kritisnya kita memakai P per A atau sama dengan FCR. Nah, ini rumus ini atau tegangan kritis. Nah, untuk soal selanjutnya, soal kedua, dengan gambaran seperti ini, tidak jauh beda dengan soal pada nomor 1. Dengan rumusan soal, kolom AB berbentuk bujur sangkar dengan peletakan seperti gambar di atas.
Jika diketahui L sama dengan 3,5 meter dan E sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 kg per cm persegi, tegangan kritis bahan 10 megapascal, hitunglah lebar dari kolom tersebut. Nah, kita pertama menghitung FCR dengan rumusan FCR sama dengan N kuadrat dikali E dibagi LK per inersia minimum dipangkatkan 2, diperoleh hasil 10 dikali 10 sama dengan 3,14 pangkat 2 dikali 2 dikali 10 pangkat 3 dibagi 0,7 dikali 350 dibagi akar 1/12 B kuadrat pangkat 2. Maka kita memperoleh hasil 1 sama dengan 1971,920 dibagi 6025 dibagi 1/12 B kuadrat. Maka diperoleh nilai B kuadrat sejumlah 12 dikali 3,04. Lalu kita akarkan untuk memperoleh nilai B, yaitu sebesar 6,04 cm. Nah, jika bertanya-tanya dari mana kita mendapatkan inersia minimum, ini adalah penjelasannya. Jadi inersia minimum ini kita dapatkan dari rumusan akar 1/12 dikali B dikali B kuadrat per B kuadrat. Maka diperoleh hasil inersia minimum yaitu akar 1/12 B kuadrat, dan kita masukkan ke rumus FCR yang telah diketahui. Nah, beranjak pada perhitungan nomor 3, dengan kasus sebuah kolom baja, maksudnya sebuah kolom kayu mempunyai panjang 4 meter, dimensi penampang 6/12, modulus elastisitas kayu atau bisa kita simpulkan E sebesar 60.000 kg per cm persegi. Nah, hitunglah PCR jika kondisi keduanya yaitu terletak pada sendi-sendi dan yang kedua kondisi ujung jepit sendi. Nah, kita bisa melakukan langkah perhitungan yang pertama, yaitu menghitung momen inersia, IX dan Y. Kita masukkan IX sama dengan 1/12 BH pangkat 3, kita masukkan nilai-nilainya, diperoleh nilai 864 cm pangkat 4. Lalu untuk Y dengan rumusan 1/12 B3 kali H, diperoleh hasil 216 cm pangkat 4. Nah, dari kedua momen inersia diambil dari nilai yang terkecil, yaitu dari nilai Y sebesar 216 cm pangkat 4. Lalu, langkah yang kedua kita menghitung PCR dengan kondisi sendi-sendi. Nah, dengan rumusan PCR sama dengan EI dikali N kuadrat per L kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. 60.000 dikali 216 dikali F kuadrat per 400 pangkat 2. Diperoleh hasil 790,488 kg atau bisa kita konversikan menjadi kilonewton menjadi 7,994 kilonewton. Nah, step yang terakhir yaitu menghitung PCR dengan kondisi jepit dan sendi. Nah, diperoleh rumus PCR sama dengan EI dikali N kuadrat dibagi 0,7 L kuadrat. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, 60.000 dikali 216 dikali N kuadrat dibagi 0,7 dikali 400 pangkat 2. Diperoleh hasil 1.631,506 kg dan bisa kita konversikan menjadi kilonewton menjadi 16,315. Untuk perhitungan yang terakhir, yaitu soal nomor 4, dengan kasus diketahui kolom kayu bulat dengan jari-jari R dan panjang 4 meter, kondisi ujung sendi-sendi, dan modulus elastisitas atau E sebesar 60.000 kg per cm pangkat 2. Hitunglah dimensi penampang kolom jika tegangan kritis yang terjadi atau FCR sama dengan 45 kg per cm persegi. Nah, untuk langkah perhitungannya, langkah yang pertama kita menghitung nilai PCR.
dengan masukkan rumus EI dikali N kuadrat per L kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Nah, diperoleh hasil 15 pi kuadrat dikali R pangkat 4 per 160 kg. Dengan catatan momen inersia lingkaran kita menggunakan 1/4 pi R pangkat 2. Yaitu langkah yang kedua, menghitung luas lingkaran dengan rumus A sama dengan pi R kuadrat. Nah, beranjak pada langkah yang terakhir, kita menghitung dimensi penampang kolom atau biasa kita sebut dengan jari-jari. Dengan rumusan FCR sama dengan VCR per A. Nah, kita masukkan FCR sebesar 45 sama dengan 15 dikali N kuadrat dikali R pangkat 4 per 160 per pi R pangkat 2. Maka nilai R yang dapat kita peroleh adalah 6,947 cm dengan diameter 2 dikali 6,947 dengan nilai 13,948 cm. Seperti itu hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai tekuk kolom dan berbagai pembahasan mulai dari momen elastis dan inelastis dan beban kritis beserta contoh soal. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.